dan dari jajaran lapas serta dari Direktur Tindak Pidana Polda Aceh, Riau dan Bali. Adapun yang TKP pertama itu TKP sebanyak 448 kg sabu. Ini diamankan di Aceh Utara ya, dengan tersangka ada 2 orang. Ini adalah sebagai penyimpan barang sabu di dalam hutan. Ini informasi dari rekan-rekan dan kita semua untuk mencari. Akhirnya tepat di Aceh Utara kita amankan 2 tersangka dan 348 paket sabu. Total beratnya adalah 348 kg. Modusnya adalah memasukkan barang narkotika dari Malaysia melalui jalur laut. Di offernya adalah di daerah sungai, daerah Aceh Utara. Di situ ada hutan dan ditaruh di hutan. Adapun kronologis yang kedua adalah pengungkapan sabu sebanyak 80 kg dengan ekstasi sebanyak 22.932 butir itu berada di wilayah Riau. Sama juga barang ini adalah berasal dari Malaysia yang kita dapat di daerah Dumai, hasil kerjasama juga antara Dir 4, Polda Riau, Bea Cukai dan dari Kalapas. Ya, ini adalah semua joint, bukan kerja sendiri tapi joint investigasi. Yang amankan tersangka bernama H dengan barang bukti 80 kg sabu dan ekstasi banyak 22.992 butir. Untuk kasus ketiga ini diamankan di Bali. Ya, di Bali sebanyak 140.000 butir ekstasi. Ya, dengan tersangka sebanyak 2 orang. Tersangka sebanyak 10 orang bernama T, Y, I, U, J, P, R, I, D, dan ID. Barang buktinya adalah 40.000. Modus operandi barang ini dikirim dari Belanda melalui jalur darat dan kita melakukan counter delivery sampai ke Bali. Jadi barang ini sampai di Bandara Suta dan counter delivery sampai di wilayah Bali karena pemilik atau pembelinya adalah di daerah Bali. Demikian untuk rilis masalah 3 kasus tersebut. Terima kasih. Baik rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan expose daripada pengungkapan 3 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Riau dan Bali. Saya bersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa ekspos yang dilaksanakan pada sore hari ini itu, saya persilakan Pak. Pak, tadi disebutkan pengungkapan 3 kasus ini bersama Bea Cukai dan PAS. Tapi belum disampaikan tadi peran dan PASnya apa? Apakah ada di antara semua tersangka ini pelakunya narapidana atau gimana? Terus yang kedua, pertanyaan yang lain Pak, terkait update dari soal narkopolitik yang Bapak sempat sampaikan sampai saat ini seperti apa perkembangannya, update-nya, pemetaan yang dilakukan? Sudah adakah indikasi-indikasi itu terbukti apa tidak? Terima kasih. Baik, untuk informasi kita tetap dari Bea Cukai dan A2 dari tidak pelaku dari lapas ya. Sudah arti kita join untuk beri informasi. Kita nggak perlu bisa buka di sini secara gamblang untuk tersebut ya. Tapi kita berkat bantuan dari Dijen PAS dan Bea Cukai kita bisa mengerjakan ini ya. Untuk narko politik sampai sekarang kita terpantau terus dan kita masih belum ada terindikasi untuk ada hal tersebut. Tapi toh kita pantau untuk hal tersebut sampai menjelang pemilu. Terima kasih. Jadi saya menambahkan bahwa peredaran narkotika ini tidak pernah terlepas dari peran daripada teman-teman kita yang ada di Dirjen PAS di dalam membantu sharing informasi adanya pelaku-pelaku yang sekarang ini sedang berada di lapas. Mereka tidak menutup kemungkinan itu memiliki jaringan di luar dan mereka mengendalikan peredaran narkotika itu di dalam lapas.
Ini suatu hal yang luar biasa dilaksanakan oleh jajaran di Jenpas dalam mendukung penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika seluruh Indonesia. Nah, di mana informasi ini bisa diberikan langsung kepada Polri, bisa diberikan kepada Bea Cukai, atau bersama-sama kita bahas informasi tersebut untuk ditindaklanjuti bersama. Bila ada menyangkut personel atau narapidana yang ada di lapas, maka dengan cepat dia akan membantu untuk memfasilitasi tindakan kepolisian bersama Bea Cukai yang ada di sana. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memang sampai saat ini kita masih terus melakukan kegiatan pemantauan dan pemetaan terhadap peredaran narkotika. Ini kan narkotika ini kan memang sebenarnya barang ini nggak ada karena berbahaya, tapi pasarnya cukup lumayan di Indonesia. Bisa digunakan untuk apa saja, bukan hanya untuk politik, tapi bisa juga untuk kejahatan-kejahatan lain, termasuk kejahatan terorisme. Oleh karena itu, jajaran Direktorat 4 tentunya bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di Bea Cukai, kemudian dari Jenpas dan dari Kejaksaan Agung untuk terus memonitor potensi-potensi yang bisa digunakan dari hasil peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh para pelaku. Namun kita tidak akan mungkin bisa ya. Kita masih terus petakan dan monitor, mudah-mudahan apa yang sinyalemen yang disampaikan oleh jajaran Direktorat beberapa waktu yang lalu ini tidak terjadi. Saya rasa itu teman. Terima kasih. Mungkin Pak Dirjen juga.